Halo, balik lagi dengan saya, Peter. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang terkait saham tapi lebih teknologinya, yaitu kita akan coba menggunakan BART untuk memfilter saham. Jadi apa sih itu BART? BART ini semacam artificial intelligence tapi yang dikembangkan oleh Google. Jadi kalau teman-teman biasa pakai ChatGPT buat nanya-nanya, sekarang dulu kan kita googling, kemudian sekarang pakai ChatGPT karena dia bisa memberikan jawaban yang lebih sesuai dengan konteks yang kita berikan. Cuman di sini kelebihan BART dibandingkan ChatGPT, BART ini bisa merespon dengan suara satu, sama bisa kita upload gambar atau upload PDF. Nanti mereka si BART-nya ini akan analisis, dan kalau kita kasih pertanyaan dia akan jawab. Jadi sedikit lebih advance daripada ChatGPT. Dan beda produk ya, kalau ChatGPT ini kan oleh OpenAI, kalau BART ini oleh Google. Nah, kenapa kita pakainya BART? Karena kalau kita tanyakan kepada BART-nya sendiri, kapan database terupdate Anda? Nah, ini saya bikin pertanyaan di 25 Desember, dan database yang terbarunya adalah 25 Desember, tepat pada hari pada saat saya memberikan pertanyaan. Jadi kelebihan BART ini adalah dia terintegrasi dengan produk Google Search yang mereka miliki, sehingga databasenya selalu diperbarui sampai hari H. Hal ini tidak terjadi di ChatGPT, karena ChatGPT biasanya dia training data dalam periode tertentu. Mungkin data terbarunya itu 6 bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu, tergantung kapan Anda bertanya. Jadi dia tidak menggunakan data real time, sedangkan BART ini menggunakan data real time. Logikanya, kita nanya ke BART, artinya dia bisa memberikan rekomendasi saham sesuai dengan kondisi harga saham terbaru, at least hingga hari sebelumnya lah, hingga kemarin. Sekarang saya coba minta rekomendasi saham ke BART untuk yang fundamentalnya bagus. Fundamental bagus di sini saya request untuk PBV-nya di bawah 1 dan pair-nya di bawah 5. Jadi ini benar-benar kriteria yang bagus banget, karena biasanya saham itu dianggap murah kalau PBV-nya di bawah 2 atau pair-nya di bawah sekitar 12. Jadi ini kriteria yang sangat strict, dan hasil dari rekomendasinya adalah sebagai berikut. Di sini ada Adro dia bilang PBV-nya 0,7, pair-nya 2,8, ROE-nya 43%. Jadi ini sangat bagus menurut dia, dan saya cukup setuju dengan hasilnya, karena ini Adro ada di portofolio saya juga. ITMG dia bilang juga PBV-nya 1,22, pair-nya 2, dan ini juga dalam watchlist saya juga di portofolio. Nah, cuman ini yang menarik ya, kan kita minta PBV-nya di bawah 1, tapi di sini 1,22 juga dia munculkan. Jadi meskipun kita memberikan perintah untuk mengeluarkan satu range tertentu, dia tetap bisa ngebulet atau bisa sedikit melakukan adjustment. Walaupun di atas 1 dia tetap keluarkan ya. Kemudian United Tractor ini juga ada dalam watchlist saya, PBV-nya 0, ini Medco, PBV-nya di atas 1, pair-nya di bawah 5. Jadi ini masih sedikit di atas kriteria kita, tapi dia juga include di sini. Dan Elsa ya. Sebenarnya saya belum cross check ya, apakah nilai PBV dan pair yang diberikan di sini ini sudah sesuai atau belum dengan keadaan per hari itu. Cuman bisa disimpulkan bahwa 5 saham ini adalah sesuai karena ada dalam watchlist saya. Nah, yang menjadi keresahan adalah sektornya itu memang nggak beragam ya. Di sini kalau kita lihat, semuanya adalah sektor siklikal komoditas, tambang ataupun migas ya. Jadi tidak ada sektor banknya,
tidak ada sektor farmasi dan lain-lain. Nah, kita akan coba refine rekomendasinya. Jadi kita masih sama, PBV-nya di bawah 1, PER-nya di bawah 5, tapi bukan saham batubara dan migas. Jadi kita mau sektor-sektor yang lain aja gitu, jangan yang sektor komoditas. Nah, keluarlah 5, yaitu Cepin, BMRI, Telkom, dan Indofood, serta Astra ya. Sorry, ini ketinggalan. Nah ya, yang saya menjadi ragu adalah ketika saya melihat Bank Mandiri dan PBV-nya 0,73. Ini hampir sudah sangat lama sekali ini tidak terjadi, dan benar saja ketika saya cross check ke Stockbit, ini jauh ya nilainya ya. Di sini PBV-nya aslinya 2,29, dia bilang 0,73. Price to earning di 11, dia bilang 3,8. Jadi ini tidak akurat datanya, dan kemungkinan juga yang lain tidak akurat. Ini saya tahu Astra di atas 1 PBV-nya, Indofood apalagi, Telkom apalagi. Jadi ini datanya ngadi-ngadi. Datanya sangat tidak sesuai dengan keadaan saat itu. Nah, jadi ini kita coba challenge buat si Bart-nya ngaku, dan kalau kita lihat di sini data Anda salah, kelimanya PBV-nya lebih dari 1. Nah, dari awal dia tahu ternyata datanya salah gitu. Dan dia juga tahu tidak ada saham yang PBV-nya di bawah 1. Jadi kan mungkin pada saat kita bilang nggak boleh saham energi, dia akan nyari, dan dia juga pasti tahu nggak ada yang PBV-nya di bawah 1 dan PER-nya di bawah 5. Tapi dia maksain mengeluarkan rekomendasi 5 saham tadi, si BMRI, Astra, dan lain-lain. Nggak ada tapi dipaksain. Nah, dia ngasih tahu bahwa ada ITMG, PER terendahnya ini, dan akhirnya dia mengeluarkan rekomendasi 5 yang tadi di awal masih sama, sektornya adalah sektor energi. Jadi dia tahu tidak ada yang di luar itu, tapi masih tetap paksain. Jadi kita perbaiki lagi pertanyaannya. Tadi kan PBV-nya di bawah 1, PER-nya di bawah 3, 4. Nah, ini kita longgarkan, fiturnya nyantai, filternya nyantai, nggak terlalu ketat. PBV-nya di bawah 5, jadi lebih banyak pilihannya, dan PER-nya di bawah 12. Ini juga sangat longgar seharusnya. Nah, cuman kita minta adalah akurasinya yang menjadi prioritas. Mohon gunakan data yang akurat. Dan hasilnya adalah dia malah membuat jawaban berdasarkan data per 20 Juli. Bahkan lebih lama ya. Ini kan tadi 25 Desember. Jadi datanya data yang lebih lama. 5 saham terbaiknya begitu keluar juga sama-sama aja, Cepin, terus BMRI, ASI, dan lain-lain. Jadi tidak terlalu ngaruh sih kalau kita minta akurasinya. Dan walaupun tadi kita sudah tekankan minta akurasinya, ini kalau kita lihat PBV-nya 0,59. Dia bilang oke lah di Juli 2023. Tapi dari 2022 ke 2023 kita lihat ini nggak pernah tuh PBV-nya di bawah 1 ini kan. 3 sampai 2. Jadi nggak pernah sampai 0,59. Ini PER-nya juga 3,6, nggak pernah tuh dari 2022 sampai 2023. Ini 29 kali, ini 30 kali. Jadi ini tidak akurat juga, walaupun kita sudah menekankan bahwa mohon gunakan data yang akurat. Nah, jadi kesimpulannya adalah ya yang paling benar subscribe YouTube gua aja lah. Karena kita melakukan analisa juga mendalam, ada faktor beritanya, ada faktor trennya. Terus kita juga mengulik dari berbagai sumber, cross check, nggak cuman dari Bart doang. Oke, itu aja. Mungkin kalau teman-teman ada masukan bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Bye.